Ya, misalkan untuk pendidikan, kita programnya punya Karawang Cerdas yang tadi aku sampaikan. Jadi untuk milenial, untuk apa tadi namanya? Gen Z ya. Gen Y, Gen Alpha. SD, SMP dan sederajat kita punya program perekonomian, kita punya program meningkatkan UMKM di Kabupaten Karawang. Salah satunya dengan pertama memberikan pelatihan dulu ya kemarin Menteri BUMN kita, Menteri Pertanian kita, Wamentannya juga menyampaikan bahwa mereka siap untuk menindak tegas oknum-oknum atau mafia-mafia yang menghalangi pendistribusian pupuk kepada masyarakat. Sampai saya debat di medsos, gitu. Jadi ketemu langsung sama Teteh, tolong insya Allah kalau Teteh jadi bupati dan wakil bupati, tolong permasalahan sampah itu harus dikendalikan dulu. Ini tadi kita ngobrol-ngobrol teh udah bersama masyarakat Desa Bolang. Dan alhamdulillah tadi juga Bapak Haji Danu menyampaikan tentang pertanian dan visi misi, salah satunya di visi misi Regina ya. Alhamdulillah nih Teh, ini masyarakat dari setelah maghrib terus setelah isya ini standby di sini terus Teh, nungguin namanya kerudung merah itu kayak gimana sih? Gitu Teh. Ya. Masya Allah antusiasnya. Makanya saya selalu bilang Teh, jangan sampai balehonya di mana-mana, orangnya kemana-mana Teh. Tapi ini dijanji ini Teh bener, Teh Gina mah balehonya di mana-mana, tapi orangnya juga ada di mana-mana. Masya Allah. Keren. Iya. Bolang. Desa Bolang. Teh, nih kita langsung Teh. Boleh ya Teh? Boleh nggak Bu? Kita nanya-nanya boleh ya? Masya Allah. Kenalin dulu Bu, saya namanya LD Bu. Kebetulan saya dari Trustri Media, menggantikan teman saya Banyu yang sedang syuting di Garuda TV. Ya, Teh Gina, nih alhamdulillah nih Teh. Teman-teman, masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak udah hadir di sini. Nah, mereka ini salah satunya tadi saya diteriakin sama Gen Z Teh. Woi, ini follow, udah follow katanya Teh. Pengen dapat merchandise. Dan beliau tuh sangat, dia tuh luar biasa. Di Desa Bolang, dia kuliah di Unsika dan sekarang jadi ngajar deh di salah satu sekolah di Karawang. Siapa? Siapa? Coba mana? Sini ya, sini ya. Sini ya. Sini ya. Sini A. Sini A, mana A? Ini keren Teh. Dan ini lulusan tahun 2019, bener nggak Bro? Betul. Berarti lahiran tahun berapa Bro? Lulusnya mah 2023. Oh, enggak, berarti lahiran tahun berapa Bro? 2001. 2001 berarti Gen Z ya? Ya. Gitu, parah lah ngomong. Oh, asik, thank you banget ya. Nah ini Teh. Selamat ya. Nah ini namanya Oh iya. Sultan, perkenalkan nama saya Abil Mujahid. Saya asli orang Bolang, tapi lahir di Tangerang sih sebenarnya. Nggak apa-apa, yang penting lo Tapi tinggal Bolang. orang RT 12 Karajan, Gacor. Terus, sekarang sekolah di mana? Terus sekarang ngajar di mana? Saya berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia di SMK Nihaya, Yayasan Nihaya Pondok Pesantren di Rawamerta. Pimpinan Bapak Kiai Haji Tatang Syahabudin, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semangat teman-teman di Desa Bolang ini ternyata ramai banget. Ramai. Terus kasih motivasi buat anak-anak mudanya di teman-teman. Bolang. Sebenarnya motivasinya itu simpel aja sih, jadi karena tadi ya kata Pak Haji Danu. Iya, kata Pak Haji Danu kita itu Karawang itu kota agraris, kota bertani. Jadi jangan takut, jangan malu jadi anak muda yang bertani. Jangan malu. Tetangganya kerja di pabrik, kamu mah di sawah. Ini natural ya Teh. Karena selanjutnya Pak Cek dan Tekina kalau menang, petani pasti maju. Ada Bira. Gaskeun. Jangan bantu. Gaskeun ya. Siap A, thank you banget. A, siapa namanya A? Ahabil. Nih A, ada hadiah A dari Teh Gina A. iPhone 15. Masya Allah, simbolis. Sok, bangga. Terima kasih ya, usulannya terima kasih ya. Kenang-kenangan. Nah ini motivasi buat kita semua, khususnya di Desa Bolang. Ini pemuda yang luar biasa. Boleh. Keren.
Kalian mau kan terus. seperti ini? Sukses terus. Sudah dibuktikan bisa bulan, berarti pasti bisa. Siap. Mario Kiko. Si Mario. Enggak dia. Siap, Teh. Ini ngomong-ngomong anak-anak Gen Z ya. Ya. Nah, nih Teh, ke depan nih Teh, jika Allah mengizinkan Teteh menjadi pemimpin di Kabupaten Karawang, apa yang akan dilakukan oleh Teteh untuk anak-anak kaum milenial dan Gen Z ini Teh? Ya, untuk kaum milenial Gen Z kita punya program yaitu meningkatkan ruang berkreasi buat anak-anak Gen Z. Jadi mereka kita berikan sebuah fasilitas sarana dan prasarana sehingga ya mereka bisa mengekspresikan minat dan bakatnya di sana. Kemudian juga kedua tentunya tadi yang saya sampaikan Gen Z itu kan masih usia sekolah ya. Kita punya beberapa program-program untuk pendidikan, untuk peningkatan pendidikan. Satunya Karawang Cerdas tersebut ya. Kemudian juga ya banyaklah fasilitas-fasilitas lain yang kita bisa berikan kepada anak-anak Gen Z. Betul, apalagi di era digital ini Teh ya. Iya. Bisa jadi misalnya sekalian bertani sambil ngevlog, gitu ya. Kalian bertani sambil bikin tutorial. Ya. Nah, ya enggak? Sambil bikin edukasi-edukasi yang baik ya Teh buat penerus-penerusnya, karena masih ada Gen Y dan Gen Alpha Teh, ya kan? Ini masih menunggu Teh. Lihat dong, buat Gen Alpha di depan Teh. Masya Allah. Nah, berarti itu Teh ya. Jadi kita harus sekreatif mungkin. Jadi jangan sampai yang namanya kita lulus sekolah jangan langsung berpikiran kemana? Ke industri. Nah, Teh Gina pernah menyampaikan itu di episode sebelumnya. Nah, misalnya semuanya pabrik, semuanya kerja di toko atau kerja di kantor, yang bertani siapa? Setuju ya Teh? Iya. Nah, maka dari itu kita harus mau bertani dan jangan malu untuk bertani. Thank you. Oh. Benar. Setuju. Bener ya Teh. Nah, Teh, terus tadi juga Pak Haji Danu menyampaikan tentang pendidikan Teh. Ya. Nah, insya Allah Teh, jika Teteh ditakdirkan untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Karawang, apa yang akan dilakukan Teh? Tentang apa? Tentang apa tadi? Ya, tentang pendidikan Teh. Tadi kan Pak Haji Danu sudah menyampaikan akan ada seragam gratis, memberikan Iya. LKS gratis. Nah, Sama. Ya kan programnya juga kita sudah diskusi bareng-bareng. oh. Jadi visi-misi dan program kerja kita itu kita susun dengan tim ya dari partai koalisi, dari ya pakar-pakar yang membidangi keilmuan gitu ya, masing-masing ilmu gitu. Kayak misalkan untuk pendidikan kita programnya punya Karawang Cerdas yang tadi aku sampaikan. Jadi untuk milenial, untuk apa tadi namanya? Gen Z ya. Gen Y, Gen Alpha. SD, SMP dan sederajat kita Ya. punya program Karawang Cerdas. Jadi programnya Ibu Selika Oke. akan kita lanjutkan dan kita akan tingkatkan kuotanya ya. Jadi misalkan kemarin Karawang Cerdasnya itu hanya buat 100 anak gitu per tahun. Nanti ke depan mudah-mudahan juga anggarannya tercukupi, kita akan tingkatkan kuotanya. Jadi akan lebih banyak lagi anak-anak usia SD, SMP ya. Dan sampai dengan kuliah. Oke. Mudah-mudahan mereka bisa ya lebih banyak yang mendapatkan program Karawang Cerdas. Ya. Nah, ditambah lagi ya. Ayo tepuk tangan semuanya. Ya dong. Masih pada seger ya orang-orangnya. Wih, ini matanya segernya luar biasa. Dari tadi saya semprotin terus biar seger-seger aja nih. Terus Ya. ada tambahan program lagi yang kemarin kita sudah bahas yang belum kita cantumkan dalam program prioritas, tetapi akan kita laksanakan, akan kita masukkan dalam program kerja di bidang pendidikan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Haji Danu, yaitu LKS gratis dan seragam sekolah gratis ini hanya untuk SD, SMP dan sederajat. Setuju saya Teh. Karena banyak banget Teh. Mohon maaf sebelumnya ya, karena saya juga ngalamin itu Teh. Iya. Jadi pas seragam yang ini bisa kebeli, tapi seragam-seragam yang lain kadang-kadang kita Iya, bingung tuh Teh, betul. kayak gitu. Nah, nggak ada solusi tuh. Solusinya bisa dicicil juga, kadang-kadang belum dikasih bajunya. Iya, harus lunas dulu ya. dulu. Nah, Benar. itu kan permasalahan. Setuju nggak Bu? Betul. Ada nggak yang ngalamin itu di sini? Hah? Nggak ada ya? Alhamdulillah Bu.
Syukur. Kembali semua seragamnya. Oh, seragamnya. Amin ya. Alhamdulillah. Utang. Ya, jadi kita nggak pingin ada anak-anak yang sampai putus sekolah, apalagi siswa-siswi SD, SMP yang putus sekolah hanya karena tidak punya biaya untuk beli seragam atau beli LKS ya. Jadi kita akan meningkatkan rata-rata lama sekolah anak di Kabupaten Karawang. Harus minimal sampai dengan SMA, SMK dan sederajat. Tentunya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Nah, syukur-syukur ya ada rezekinya, ada peluang yang lebih besar anak-anak kita ini bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan ya. Jadi sekolahnya tidak hanya SMA, SMK sampai dengan kuliah. Nah, kalau kuliah ini kita juga ada program kuliah gratis dari Bapak Prabowo Subianto. Ya. Keren banget itu. Jadi buat anak-anak yang lulus SMA pengen kuliah tapi terkendala biaya, Pak Prabowo punya universitas namanya Universitas Kebangsaan Republik Indonesia ya, yang lokasi kampusnya itu di Bandung, tetapi bisa kuliah jarak jauh melalui online bisa. Zoom ya, Jadi bisa ya. hanya sesekali kuliah berangkat ke Bandung bisa ya. Namanya lagi mengenyam pendidikan, memang harus ada pengorbanan. Setuju. Tidak semuanya digratiskan, tetapi harus ada effort ya dari kitanya sendiri, dari mahasiswanya. Kemudian yang mudah-mudahan keluarganya pun juga bisa mensupport. Ya, jadi kedepannya kalau yang mau kuliah pengen gratis bisa tuh kuliahnya di kampusnya Pak Prabowo. Dan ini Pak Prabowo sudah bikin kampus ini jauh-jauh hari sebelum beliau jadi presiden. Ya, itu Bahkan ketika beliau kalah dalam pilpres pun program beasiswa gratis tetap beliau lanjutkan karena saking inginnya masyarakat Indonesia khususnya anak-anak muda kita ini bisa memiliki kualitas yang baik, khususnya bisa fokus dalam peningkatan akademiknya. Ya, meningkatkan SDM ya pasti ya Teh ya. SDM-nya gitu. Dan ini juga kan kita nih kan belum tahu kan, misalnya Teteh nggak ngomong kayak gini kan teman-teman saya juga nggak tahu tuh Bapak Prabowo sudah memberikan kuliah itu udah duluan. Malah saya tahu banget kayak Pak Pera juga sebelum Bapak Prabowo jadi presiden, Pak Pera udah ada. Udah ada. Tani Merdeka juga sudah ada ya Pak Ji? Sudah. Nah itu berarti sudah benar-benar fokus dan membantu masyarakat. Jadi Pak Prabowo itu sudah sangat memberikan kebaikan bagi bangsa Indonesia itu sudah jauh-jauh hari, bukan karena dalam rangka mau nyalon presiden atau bukan, karena beliau saking cintanya sama NKRI gitu loh. Setuju, Teh. Jadi kita pun juga harus bisa terinspirasi ya dari sosok Pak Prabowo. Betul. Yang tidak pantang menyerah ya Kang ya, gitu. Dan selalu memberikan tenaga pikiran bahkan mungkin jiwanya ya. Betul. Untuk kebaikan bangsa Indonesia gitu. Oke Teh, tadi kita udah ngomong nih tentang masalah anak-anak sekolah yang insya Allah nanti ke depan Teteh jika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pemimpin di Karawang itu akan digratiskan seragam dan LKS. Kita doakan. Siap. Ya. Nih, infonya kalau ada yang mau kuliah di UKRI, anak-anak muda kan udah pada punya Instagram ya. Oke. Nah, Instagram bisa nanti dibuka di Instagramnya ya, universitaskebangsaan.ri. Nah, di sini ada informasi-informasi yang bagus untuk perkuliahan. Siap. Nah, untuk gurunya sendiri bagaimana Teh? Untuk guru madrasah khususnya nih. Untuk guru madrasah kita ada program menaikkan tunjangan guru ngaji, guru madrasah, marbot, dan amil. Masya Allah. Tuh, Pak Amil. Waduh, senang nih Pak Amil. Ada nggak Pak Amil di sini, Pak Amil? Marbot mana Marbot? Marbot. Senang nggak Pak? Masya Allah. Ini program prioritas di bidang keagamaan ya Pak. Nah, di guru ngaji, guru madrasah itu akan kita tingkatkan kesejahteraannya insya Allah dalam bentuk kenaikan tunjangan. Jadi ya sekarang misalkan ada yang namanya dana apa tuh Pak Haji ya? Apa? PMMS ya. Artinya sekarang udah ada tunjangan tersebut. Tapi nanti kuotanya ditambahin. Kuotanya ditambah.
Jadi kemarin yang nggak kebagian, mudah-mudahan nanti ditambahin kuotanya jadi kebagian. Gitu. Keren banget tuh. Ya. Waduh, siap dukung siap? Cuk lo ya udah ngomong cuk tuh Pak. Teh udah ngedukung teh. Cuk. Jadi kalau udah ngomong ngedukung cuk teh. Iya. Langsung kita cuk aja teh. Ya. Nanti kita bagiin kok. Kita bagiin selebaran visi misi dan program kerja buat Bapak dan Ibu semua, nanti bisa dibaca di rumahnya masing-masing. Ya. Tentang program-program prioritas Acepina. Tapi yang LKS dan seragam memang nggak kita cantumkan karena itu program susulan yang baru kita kita pastikan bisa dilaksanakan setelah diskusi bareng dewan-dewan. Kira-kira anggarannya ada nggak ya? Iya. Nah, kita kalau mau bikin program kan harus lihat dulu anggarannya kira-kira paripurnakan dulu ya. cukup tidak. Iya, dan Iya, alhamdulillah disupport oleh anggota dewan kita dengan oke lah yuk kita bikin program nih kayaknya bagus gitu kan buat anak-anak nih khususnya yang masih sekolah-sekolah ya. Tadi aku tanyain tuh di titik yang mana ya waktu aku lagi sosialisasi, ini nggak keberatan nggak dengan harus bayar LKS? Iya teh katanya gitu. Mereka nggak enak minta sama orang tuanya. Tapi kalau gimana pun orang tuanya punya keterbatasan, tapi dikasih. Iya sih, tetap dikasih sama orang tua gitu. Kan agak terenyuh juga ya kita mendengarnya gitu. Iya, insya Allah ya nanti Teteh Gina memimpin itu akan terjawab nanti. Oke, Teh, untuk UMKM bagaimana nih Teh? Kan ini juga ada pelaku usaha nih Teh. Kita tadi lihat ada pedagang gorengan, terus juga itu ada warung-warung tuh Teh. Iya. Nah itu gimana tuh Teh? UMKM juga kita punya programnya, nanti dilihat di bidang perekonomian ya. Di bidang perekonomian kita punya program meningkatkan UMKM di Kabupaten Karawang, salah satunya dengan pertama memberikan pelatihan dulu ya. Karena kan ibu-ibu di sini juga mungkin belum semuanya memiliki keterampilan dalam memproduksi sesuatu gitu, kayak misalkan kue kah atau apa yang bisa nanti dijual di UMKM-nya. Kemudian buat kelompok usaha, insya Allah akan kita bantu dalam permodalannya. Dan yang paling utama adalah pendampingan. Kadang kalau udah dikasih pelatihan, udah dikasih modal, ibu-ibu tuh juga suka, bukan ibu-ibu aja ya, masyarakat semua tuh bingung harus bagaimana gitu langkah berikutnya ya enggak, karena nggak semuanya bisa mengakses informasi. Makanya dari pihak pemerintah harus hadir di dalamnya dengan proaktif menyampaikan program-program dalam pendampingan tersebut supaya UMKM-nya itu bisa maju gitu. Jadi pendampingan, dan ke depan harapan dari saya adalah masyarakat di sini bisa memanfaatkan digital marketing. Ya. Bener banget. Ya. Iya, jadi ibu-ibu sambil gendong anak, sambil goreng-goreng gitu ya, sambil sapu-sapu rumah, sambil bisa punya penghasilan dengan jualan online. Dan langsung ngomong ibunya, langsung kalau mau langsung cek keranjang kuning. Keranjang kuningnya jadi banyak yang beli. Iya, karena semua itu di era digital ini sangat mudah deh. Iya. Malah nggak perlu ada warung pun mereka bisa jualan. Benar. Yang penting kita bagaimana aja mengaplikasikannya. Betul. Kita kadang ke rumah bertamu nih, ke rumah toko-toko, ke rumah masyarakat, mereka pada punya ini produk yang bisa dijualnya lewat live gitu. Setuju, betul. Ya di marketplace gitu kan, ada jualan online gitu. Jadi kalau anak muda mungkin bisa ngulik. Ya, tapi kan ibu-ibu kan belum tentu bisa, makanya diberikan pelatihan dulu biar bisa make ininya, gadgetnya buat jualan. Dan bener kata Teteh tadi ada pendampingnya dulu ya. Harus ada pendampingan gitu. Jadi nggak buntu gitu, nggak buta juga, harus kemana langkah saya gitu kan. Karena emang hidup itu harus yang didampingi Teh. Curhat ya. Siap. Teh, ini lagi tadi kan Pak Jidanu juga menyampaikan tentang masalah pupuk Teh. Yang insya Allah nanti tahun 2025 akan jika pupuk di Karawang itu pasti ada, sudah disiapkan nih. Betul nggak Teh? Ada, betul. Bismillah. Gimana Teh? Karena kemarin aku baca di media pun juga Pak Prabowo sudah berkomitmen untuk memangkas mata rantai yang terlalu panjang dalam hal pendistribusian pupuk. Makanya ketangkap sekitar 100 sekian itu ya Teh ya. Pak Haji ya. Jadi Pak Prabowo ingin ya distribusi pupuk itu tidak perlu diputuskan kuotanya oleh provinsi. Kalau saya tidak salah begitu Pak Haji ya. Nanti ditambahin sama Pak Haji informasinya. Nah, yang kita harapkan juga ya, kemarin Menteri BUMN kita, Menteri Pertanian kita, Wamentannya juga menyampaikan
bahwa mereka siap untuk menindak tegas oknum-oknum atau mafia-mafia yang menghalangi pendistribusian pupuk kepada masyarakat. Gitu. Yang inilah ya, yang main-main apa ya namanya, sampai pupuk akhirnya langka, nggak bisa mendapatkan. Sampai yang di samping teriak-teriak mulu teh. Iya, dijawab ya. Harganya juga berbeda-beda kan ya. Okay. Harganya ada yang jadi mahal gitu, padahal itu pupuk subsidi gitu. Betul. Nah, betul Kan penyisir. slogannya Acep Dina menang, pupuk gampang, petani senang. Oh, sejahtera. Petani sejahtera. Siap. Nah, bagaimana? Bagus nggak programnya? Siap dukung nggak? Cup dah teh, dicup lagi teh. Karena Gerindra bisa besar kayak sekarang itu karena dukungan para petani. Benar. Kayaknya nggak mungkin ada partai Gerindra kalau petani nggak mendukung kita. Iya. Bahkan ketua Gerindra Jawa Barat pertama itu adalah ketua KTNA, ya, kelompok tani nelayan andalan, almarhum Pak Oo. Jadi Pak Prabowo itu sangat concern sekali sama masalah pertanian, dan sekarang pun juga Pak Prabowo punya program ketahanan dan kedaulatan pangan. Nah, ditambah lagi program beliau itu bersinergi dengan visi-misi dan program kerja kita. Betul. Ya, silakan nanti dibaca di program pertanian. Kita akan memastikan bahwa pupuk itu tidak akan langka lagi. Dan yang paling penting lagi, harus ada jalan keluar. Ketika pupuk yang menggunakan bahan kimia itu langka, kita akan berikan pelatihan untuk menggunakan pupuk organik, ya, pendistribusian pupuk organik dan sekaligus juga pelatihannya, biar para petani punya opsi lain gitu loh, ketika membutuhkan pupuk. Betul, jadi tidak ketergantungan nantinya teh ya. Iya. Jadi ada option-option yang lain ya. Opsinya ada. Iya, benar banget. Jadi udah jawab ya Pak ya? Insya Allah 2025. Dan kita doakan. Apa? Untuk demi kelancarannya para petani daerah hilir khususnya Karawang Utara, untuk masalah pupuk tadi Pak Haji Danu udah bilang insya Allah 100% mau ditambah. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya, beberapa tahun ke belakang saya udah sampaikan ke para dewan dari fraksi manapun untuk permasalahan air irigasi dari hulu sampai hilir itu saya sering perhatikan. Dari dulu eceng gondok itu selalu dialirkan. Kenapa dari Pemda, dari pemerintah daerah itu eceng gondok itu bisa dibikin pupuk organik lah kan gitu. Nah itu saya pernah main ke daerah. Namanya A, nama A. Nama dari Bolang. Siap. Kebetulan alhamdulillah saya jadi relawan Teh Gina di sini. Terima kasih Pak. Jadi saya sebagai petani, keluhan saya khususnya para petani Bolang wilayah Kaler, permasalahan air teh. Ya. Permasalahan air. Jadi saya sering lihat eceng gondok itu selalu dialirkan dari hulu ke hilir. Gitu. Jadi untuk pemerintah daerah kenapa nggak bisa dibikin pupuk organik gitu? Itu kan khusus eceng gondok. Sudah masyarakat yang tidak peduli dengan sampah selalu dibuang ke irigasi, bahkan solokan kecil yang bermuara akhirnya di pesawahan Kobak numpuk, bahkan sampai pempes sampah plastik itu kan tidak busuk beberapa tahun ke depan. Kalau sampah organik kan oke lah bisa kan gitu. Nah itu teh kendalanya, saya merasakan sendiri. Kemarin saya sebar 10 hari, kendalanya air kecil airnya yang setelah diselusuri itu ada eceng gondok di sekitaran daerah Tumpol di Jayakarta. Setelah dibaba dialirkan semua, baru air mengalir belum sampai ke sawah saya, bibit saya habis sama tikus. Sampai saya sebar lagi baru 3 hari. Aturan saya minggu depan tandur, sekarang saya mundur lagi, nggak jadi. Itu kendalanya teh. Buat apa ada pengerukan dan setiap hilir pengerukan beko diturunkan, tapi eceng gondok dari hulu selalu dialirkan. Itu teh solusinya. Nah, alhamdulillah sekarang, alhamdulillah saya sebagai termasuk relawan Teh Gina di medsos, sampai saya debat di medsos kan gitu. Jadi ketemu langsung sama Teteh, tolong insya Allah kalau Teteh jadi bupati dan wakil bupati, tolong permasalahan sampah itu harus dikendalikan dulu. Terutama sampah plastik deh. Kalau bisa dibikin perda, masyarakat dilarang buang sampah
itu irigasi. Itu aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap. Keren Kang Ahmad. Mangga silakan Teh Gina. Setuju. Baik, saya juga sangat concern ya masalah sampah. Agak miris sih ketika pernah saya lewat ke daerah mana ya di pedesaan. Jadi ada beca ngangkut sampah. Mungkin itu dia ngambil sampah rumah tangga dari rumah-rumah terus dikasih upah ya. Tapi ternyata dibuangnya itu ke sungai, ke kali ya. Dibuang langsung dari beca itu semua satu-satu dilempar. Agak miris juga sih hal tersebut masih terjadi di masyarakat kita gitu ya, dengan situasi yang dimana Karawang ini sudah sangat darurat sampah. Makanya Pak Acep dan Gina punya program khusus untuk lingkungan hidup ya, dan itu nanti bisa dibaca di program lingkungan hidup ya. Kita akan menerapkan yang namanya 3M 3R, reduce, reuse, recycle ya, reduce, reuse, recycle. Jadi kita harapkan masyarakat bisa memilah-milah sampah mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak bisa. Kemudian yang paling penting kita harus membuat yang namanya penyuluhan tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Dan itu masyarakat masih sangat minim sekali informasinya. Masih kepedulian terhadap sampah itu masih sangat rendah. Jadi mereka berpikir dengan membuang sampah sembarangan itu tidak memberikan dampak yang buruk ke depan. Padahal sampah plastik itu mungkin ratusan tahun itu tidak akan pernah terurai, ya enggak? Beda dengan sampah-sampah organik gitu. Kalau untuk irigasi ya, kita akan lakukan yang namanya normalisasi secara berkala. Dan yang paling tadi penting disampaikan oleh Bapak masalah eceng gondok ya, mudah-mudahan nanti juga kita bisa tertibkan, bisa kita bersihkan gitu ya. Dan yang paling utama bareng-bareng nih sama masyarakat. Jadi kita pun juga harus punya kesadaran bahwa merawat sungai ya, aliran irigasi itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika ada alat-alat berat yang dibutuhkan, boleh nanti dibantu oleh pemerintah daerah. Tetapi kalau masih bisa dilakukan sendiri secara gotong royong, kan kita orang Indonesia, orang Timur ada punya budaya gotong royong. Setuju. Yang sekarang itu udah tidak ada lagi. Jadi dikit-dikit Pak Lurah, dikit-dikit kepala desa, dikit-dikit ke Pemda. Harus ada jiwa ingin memberikan manfaat bagi masyarakat yang kita bisa lakukan aja. Minimal bersih-bersih lingkungan, oke. Ya, depan rumah ya. Depan rumah bersihin sampah. Nah, itu penting. Sekarang mah saluran air aja ditutup pakai beton. Iya. Ketika nanti mampet bingung. Susah itu ngebersihinnya bagaimana. Jadi harus ada kesadaran. Dan saya rasa kesadaran itu harus diberikan penyuluhan dulu secara berkala. Apalah nanti kita bikin seminar-seminar terkait pengelolaan sampah dan lain sebagainya ya. Nanti mungkin Pak Haji Danu bisa menambahkan, karena tadi beliau pun juga sudah berkomitmen kalau Pak Acep Gina menang, masalah petani itu yang nanti akan kita mintai saran dan masukannya itu dari Pak Haji Danu, karena beliau sudah sangat berpengalaman sekali masalah pertanian di Kabupaten Karawang, termasuk program-program kita yang khusus pertanian pun juga atas saran dan masukan dari beliau. Karena Pak Haji Danu itu Dewan Pembina Penasihat Tani Merdeka, Sekretaris Tani Merdeka. Tani Merdeka itu kalau Mas Daryono apa itu Pak? Dewan Pembina, Mas Daryono itu Dewan Pembina. Mas Daryono Dewan Pembina Tani Merdeka sekaligus juga sebagai Wakil Menteri Pertanian. Ya, kalau saya sekretaris. Jawa Barat. Sama ya. Boleh dilanjutin jawabannya. Kemudian mohon maaf. Ya, memang ini salah satu kendala ke daerah kita ya, ke daerah Rengas Dengklok ini ya. Rengas Dengklok waktu dia sampai ke Pakis kan gitu. Iya. Ini kendalanya apa tadi? Eceng gondok. Nah sebenarnya eceng gondok ini kan bisa kita buat pupuk juga, ya pupuk organik. Bisa juga ini dijadikan ekonomi kreatif, ya. Bisa untuk dibuatkan Keranjang. Dibuatkan juga Kursi. ya, meja dan sebagainya, ya. Mohon maaf Pak Ibu-Ibu ya.
saya sering diskusi sama beliau, Ibu Hajah Dina. Di Karawang ini ada ekonomi kreatif itu yang di Walahar, di Ciampel. Ya. Ekonomi kreatif yang dibuat itu dari eceng gondok. Nah, kemarin saya sampaikan dengan beliau ketika diskusi, ketika nanti Pak Aceh dan Ibu Hajah Dina ini memimpin Karawang, maka salah satunya yang tadi beliau sampaikan, ini untuk membantu proses pemasaran. Artinya, kalau nanti eceng gondok ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat yang ada di wilayah utara untuk kreatif membuat tas, membuat kursi, kemudian meja dan sebagainya, maka beliau juga punya program itu menjadi salah satu market. Di Kabupaten Karawang ini tidak kurang dari 500 sampai 600 kantor itu di bawah pemerintahan Kabupaten Karawang. Kalau misalnya beliau, Ibu Hajah Dina atau Pak Haji Aceh itu menghimbau, menginstruksikan kantor-kantornya itu jangan membeli, ya mohon maaf, bukan jangan membeli, tapi untuk kursi ya atau meja itu membeli dari kreatif yang dibuat dari bahan eceng gondok. Kalau setiap tahun ini 100 kantor saja itu bisa membeli, ya, maka pemerintah ini membantu proses pemasaran. Ini akan membantu proses pemasaran. Jadi insya Allah nanti yang kreatif salah satunya itu akan membantu di bidang pemasaran. Nah, kenapa? Karena kewajiban pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat, termasuk tadi di bidang kreatif, di bidang UMKM itu hadir. Mohon maaf nih, beliau kasihan suaranya sudah hilang kan tuh ya, karena 12 titik kita ya. Iya, sama Bu Yusni. Ya, okay. Tapi nyambung yang Pak Haji Danu bilang tadi, aku lupa. Aku pernah ikut pelatihannya itu eceng gondok di Walahar. Di Walahar kan Pak Haji. Iya, jadi yang melatihnya tuh orang Jogja apa orang mana ya? Jadi dia bikin tas. Bahkan aku juga dikasih hasil anyaman dari produk eceng gondok ya. Itu di Walahar ada pelatihannya ibu-ibu. Jadi permintaannya itu dari luar negeri banyak gitu. Jadi dia ekspor tuh produk-produk hasil eceng gondok. Cuma itu tadi ya, kita nggak semuanya dapat informasi pelatihan tersebut Pak Haji. Jadi nanti kedepannya per desa minimal ada 2 orang yang kita ajak untuk pelatihan, biar nanti setelah pelatihan orang itu bisa ngajarin ibu-ibu di lingkungannya gitu, ya enggak? Jadi kerjasama lah gitu ya. Nah itu ya, jadi salah satunya. Iya, jangan bosan, harus tekun Bu. Ya. Oke, Teh Gina, karena waktunya sudah malam. Terus ibu-ibu. Iya, ini juga kita kasih ke yang nanya tadi tuh. Iya. Ke Pak Ahmad. Ini tadi kan nanyanya bagus tuh. Nah. Makasih ya Pak Ahmad ya. Siap. Alhamdulillah kemarin ya di Bojong ngirim. Oh ikut, mantap. Siap. Baik Teh, kayaknya ini waktu sudah malam Teh. Ya closing statement aja dari Teteh untuk Karawang ke depan Teh. Ya, Bapak dan Ibu, Karawang tuh punya banyak sekali potensi ya. Kita punya laut, kita punya gunung, kita punya sawah. Tinggal bagaimana nanti kita mengelolanya dengan baik sehingga akan memberikan keuntungan bagi kita masyarakatnya ya. Nah, Acep dan Gina selalu berkomitmen untuk senantiasa melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan yang akan kita buat ya. Kita ingin Karawang itu sesuai visi kita, Karawang maju bersama menuju jaya mulia tohaga. Kita harus berkomitmen untuk memajukan Karawang dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, closing statementnya adalah kita memohon doa restu dan dukungannya ya, yang insya Allah tanggal 27 November nanti pilkada akan digelar. Ajak semua masyarakat, saudara, keluarga sebanyak-banyaknya
untuk gaskeun, abringkeun, jadikeun ya. Coblos nomor 1 yang pakai kerudung merah. Siap ya? Siap. Insya Allah kalau mau program-programnya semuanya berjalan, menangkan dulu Acep Ginanya ya, Ibu. Atau nuhun, itu saja aku. Siap. Terima kasih banget Teh. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat Teh Gina. Masya Allah keren banget. Jadi tadi program-programnya bagus-bagus ya Bu ya. Keren-keren ya Bu ya. Kalau keren-keren bagus-bagus didukung apa jangan? Yakin? Kalau didukung bergerak apa diam? Berarti siap menyebarkan informasi ini dan siap mencoblos nomor 1 di tanggal 27 November ini. Thank you banget, saya LD dan nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.